Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, kita bisa bertemu kembali dalam pertemuan P2K2 di bulan Agustus ini. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh ibu-ibu yang telah berkenan hadir seperti biasa dan akan mengikuti P2K2 ini tentunya dengan perasaan gembira dan dapat dicerna apa yang saya sampaikan. Nah, ibu-ibu, sebelum kita mulai, gimana kabarnya semua? Sehat? Ya, alhamdulillah kalau sehat, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Perlu diketahui dulu garis besarnya bahwa yang akan disampaikan sekarang ini yaitu tentang perlindungan anak, yaitu tepatnya di modul keempat. Dan sesinya yaitu sesi ke-12, yaitu tentang penelataran dan eksploitasi terhadap anak. Dan yang akan lebih diperdalam lagi di pertemuan kali ini yaitu tentang cara pencegahan eksploitasi terhadap anak. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, kita akan sedikit ada permainan. Permainannya permainan apa? Yaitu tentang permainan bendera. Saya akan membagikan dua bendera, ada yang warna merah dan ada yang warna hijau kepada ibu-ibu semuanya. Nah, saya akan menyebutkan beberapa cara pencegahan eksploitasi terhadap anak. Nanti ibu-ibu semuanya, bila yang saya sebutkan itu merupakan salah satu cara pencegahan eksploitasi terhadap anak, maka ibu-ibu harus mengangkat bendera warna hijau. Dan jika bukan merupakan cara pencegahan eksploitasi anak, maka ibu-ibu yang harus diangkatnya yaitu bendera warna merah. Terima kasih untuk kita semuanya telah selesai melakukan permainan bendera ini. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semuanya biar tetap semangat. Itu kesimpulannya. Pertama, mengupayakan anak tetap sekolah. Kita harus pastikan anak kita itu mengikuti pendidikan dari pendidikan dasar sampai pendidikan atas, dan bila memungkinkan dan bila kita ada rezekinya bisa mengikuti sampai ke jenjang perkuliahan. Yang kedua yaitu tidak menyuruh bekerja yang mengganggu kegiatan bermain dan belajar anak kita. Kalau menyuruh atau anak kita membantu kegiatan kita itu yang sewajarnya, jadi jangan sampai mengganggu waktu belajarnya anak kita. Kemudian yang ketiga, tidak membiarkan anak bersama orang dewasa tanpa pengawasan. Jadi intinya diusahakan anak kita itu bermainnya atau berkumpulnya dengan sesamanya. Untuk selanjutnya, melatih anak untuk tidak melayani orang yang tidak dikenal. Jadi dibiasakan kepada anak kita itu supaya hati-hati bila mengenali orang yang baru. Seperti itu. Selanjutnya, tidak mudah mempercayai janji-janji orang lain, supaya anak kita itu lebih hati-hati terhadap rayuan atau omongan orang-orang lain, apalagi yang baru dikenal. Selanjutnya, memberitahu anak untuk waspada pada iming-iming pekerjaan dan gaji besar di kota. Kenapa? Karena banyak kasus diiming-iming gaji besar ternyata ke kota dan akhirnya mohon maaf banyak yang dipekerjakan tidak sesuai apa yang dijanjikan. Contoh misalkan anak perempuan dipekerjakan di tempat hiburan malam atau dijadikan pekerja seks komersial. Nah, untuk selanjutnya, tidak menikahkan anak sebelum usia 18 tahun. Jadi ibu-ibu sebagai orang tua yang baik, kita seyogyanya harus mengusahakan dan mengupayakan agar anak kita itu tidak dinikahkan di usia dini, agar sudah siap secara mental dalam mengarungi rumah tangganya. Untuk selanjutnya, tidak membiarkan anak bermain dengan HP atau internet tanpa pengawasan. Apalagi di zaman sekarang ini, di zaman serba digital, semuanya menggunakan gadget atau gawai. Kita harus lebih waspada lagi agar anak kita itu dapat memilih dan memilah
situs web atau permainan atau aplikasi yang bisa digunakan sesuai dengan rentan usianya. Jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk selanjutnya menanyakan kepada anak tentang kegiatan yang dia lakukan dan dia alami. Jadi kita sebagai orang tua harus aktif juga, setiap hari ajak anak kita itu ngobrol apa yang dia lakukan kegiatannya di sekolah, di tempat bermainnya, biar anak juga lebih terbuka kepada kita sebagai orang tuanya. Untuk selanjutnya yaitu luangkan waktu untuk bercengkrama dan bercerita dengan anak. Nah, seperti poin barusan. Jadi intinya dalam kita meluangkan waktu di rumah sehabis pulang kerja, misalkan si bapaknya dan si ibunya ngumpul sambil minum teh, kemudian kita berbicara, bercengkrama tentang hal-hal yang perlu dibahas di keluarga, atau misalkan mengetahui perkembangan anak di sekolahnya, seperti itu. Kemudian kenali guru sekolah atau guru ngaji mereka. Nah, ini juga penting. Kita harus kenal dengan gurunya, guru di sekolah atau di tempat ngaji. Yang pertama, biar kita lebih bisa tenang untuk menitipkan anak kita kepada gurunya di sekolah, dan kita bisa mengetahui juga perkembangan anak kita itu di sekolah melalui gurunya dan juga di tempat ngaji seperti itu juga. Selanjutnya, kenali teman-teman mereka. Jadi kita sebagai orang tua usahakan harus mampu mengenali teman-teman anak kita ini. Jadi jangan sampai anak kita ini bergaul dengan orang yang tidak dikenal. Nah, selanjutnya kenali orang-orang dewasa di sekitar mereka. Jadi seperti poin yang tadi sebelumnya, di sini juga penting bahwa anak kita itu bergaul dengan orang dewasanya dengan siapa aja. Selanjutnya, tidak menjaminkan anak untuk hutang. Nah, ini sangat bahaya sekali. Mudah-mudahan, saya percaya kalau untuk di zaman sekarang kayaknya sudah jarang ya kejadian, beda dengan zaman dulu. Poin selanjutnya yaitu tidak melakukan berbagai jenis kekerasan kepada anak. Tidak boleh melakukan kekerasan, baik kekerasan fisik atau kekerasan psikis atau mental, kekerasan seksual atau kekerasan sosial. Kemudian yang terakhir yaitu membuat akte kelahiran untuk anak. Selanjutnya saya akan bertanya kaitannya dengan akte kelahiran. Yang pertama, siapa di antara ibu-ibu semuanya yang hadir di sini yang anaknya belum memiliki akte kelahiran? Siapa? Ibu Rani, kenapa ibu? Berapa tahun usianya? Udah SD belum memiliki akte? Aduh ibu. Nah, jadi saya sarankan untuk segera mengurus akte kelahiran tersebut ke pencatatan sipil. Insya Allah prosesnya gampang dan tidak akan dipersulit karena manfaatnya sangat banyak sekali ya Bu ya. Untuk selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu apakah memiliki akte kelahiran itu penting? Ya, betul sekali Bu. Sangat penting sekali karena untuk anak kita masuk ke dalam kartu keluarga harus memiliki akte kelahiran dulu, karena di situ terdapat nomor NIK. Nah, selanjutnya apa manfaat akte kelahiran? Ayo, Ibu silakan Bu. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih ya. Sebelumnya kita berikan ongkos dulu kepada semua ibu-ibu yang telah berpartisipasi menjawab. Nah, ibu-ibu sekalian, jadi pencatatan kelahiran itu baik memiliki akte kelahiran, memasukkan ke dalam kartu keluarga, itu sangatlah penting karena itu salah satu merupakan cara untuk mencegah eksploitasi terhadap anak. Jadi dapat disimpulkan mengenai akte kelahiran ini, yaitu manfaatnya adalah sebagai berikut Bu untuk anak kita. Yang pertama yaitu sebagai identitas sah anak. Nah, anak kita sah secara hukum bila sudah memiliki akte kelahiran dan memiliki nomor induk kependudukan. Kemudian untuk memastikan asal-usul anak kita jadi jelas, karena dalam akte kelahiran itu tercatat misalkan anak kita itu
ibunya siapa, bapaknya siapa, dan jelas. Kemudian mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak. Nah, apalagi sekarang untuk memiliki misalkan BPJS kesehatan, harus anak kita itu memiliki NIK. Otomatis kalau ingin memiliki NIK berarti harus memiliki akte kelahiran dulu. Dan untuk bisa mengakses pendidikan juga sama, harus memiliki akte kelahiran. Selanjutnya yaitu mencegah pernikahan anak sebelum usia 18 tahun. Karena kalau sudah memiliki akte kelahiran, jelas di situ tertera, bisa dihitung umur anak kita. Kemudian kepastian mendapatkan hak waris juga. Jadi pada intinya itu untuk mendapatkan layanan-layanan atau sah secara hukum, karena di negara kita seseorang itu diakui sebagai warga negara kalau sudah memiliki nomor induk kependudukan, berarti itu sah secara hukum. Nah, selanjutnya sebagai dasar pembuatan dokumen. Nah, yang tadi saya jelaskan bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan untuk mendapatkan nomor induk kependudukan yaitu harus memiliki akte kelahiran. Nah, selanjutnya bisa masuk ke dalam kartu keluarga, bisa membuat KTP, bisa membuat surat izin mengemudi nantinya, dan juga bisa untuk membuat paspor. Nah, jadi itu ibu-ibu paham ya sekarang manfaatnya, kenapa akte kelahiran itu bisa dijadikan sebagai salah satu cara untuk mencegah eksploitasi terhadap anak kita. Nah, itu ibu-ibu udah jelas? Jelas ya? Oke, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesetiaannya mengikuti P2K2 ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum diakhiri, ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, terima kasih. Kita akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.